Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iska Rahmawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kota Sukabumi. Kali ini saya akan membahas mengenai Dr. Cipto Mangunkusumo, sang dokter rakyat yang pemberani. Check it out. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jawa Tengah pada tanggal 4 Maret 1886. Beliau adalah anak sulung dari Mangunkusumo, seorang priai golongan rendah dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto sangat anti feodalisme. Hal ini mulai terlihat saat dirinya menolak menjadi pangreh praja, yaitu pegawai pemerintah pribumi yang membantu tugas-tugas pada masa pemerintahan kolonial. Cipto justru meminta restu pada ayahnya agar dapat melanjutkan pendidikannya di Stovia, sebuah sekolah dokter untuk kaum bumi putra, dengan harapan bahwa dia akan bisa lebih dekat untuk membantu masyarakat lemah yang tertindas karena pemerintah kolonial. Pribadinya yang pintar dan rajin mulai tampak saat Cipto menempuh pendidikan di Stovia. Ia mendapat julukan "An Begaafd Leerling", yang artinya murid yang berbakat, dari guru-guru dan temannya. Sifatnya yang rajin tampak pula dari sebuah semboyan miliknya, yaitu kewajiban pelajar ialah belajar, belajar, sekali lagi belajar. Sifat Cipto yang pro rakyat kecil pun mulai tampak ketika ia bersekolah di Stovia. Ia memilih memakai baju hitam dengan kain berwarna kelam, dengan ikat kepala dari kain yang diikat sederhana, yang pada masa itu merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh petani dan rakyat jelata. Tindakannya itu merupakan bentuk ketidaksetujuannya atas diskriminasi yang ada di sekolahnya. Cipto juga pernah berkata, "Aku adalah anak rakyat, anak sinkronis." Hal itu dikatakannya karena kegeramannya atas tindakan diskriminasi yang ada pada masa itu. Karena keberaniannya dalam menentang peraturan yang diskriminatif itu, Cipto dipanggil teman-temannya dengan julukan "On the Chip", yang berarti chip kita. Bagi Cipto, peraturan berpakaian tersebut merupakan perwujudan politik kolonial yang arogan dan diskriminatif. Walau begitu, Stovia merupakan tempat awal Cipto menemukan kebebasannya untuk berpikir dan mengemukakan segala pemikirannya itu. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1905, Dr. Cipto wajib menjalani masa dinas pemerintahan. Dari Glodok lalu ke Amuntai, kemudian pindah lagi ke Banjarmasin dan terakhir di Demak. Ia selalu dipindah tugaskan dengan satu alasan yang sama, yaitu merupakan hasil kenakalan Cipto yang sangat dibenci oleh orang-orang Belanda yang ada di sekitarnya. Saat menjalani tugas di Demak, kenakalan Cipto semakin nampak. Ia mulai berani menyindir para petugas pemerintahan Belanda dan kaum ningrat di Demak dengan sebuah aksi, yaitu ia meniru kebiasaan mereka berkeliling kota naik bendi, yaitu kereta kuda dengan kap terbuka. Hal itu membuktikan bahwa Cipto tidak berat sebelah dalam menentang feodalisme, baik itu para feodal Indonesia maupun pemerintah kolonial. Kalau Cipto mencium bau feodalisme, dia akan terus berjuang menjatuhkannya. Di samping bekerja sebagai dokter, Cipto juga aktif menulis artikel di koran The Lokomotif, sebuah koran bernuansa liberal yang bercorak etis yang terbit di Semarang. Tulisan Cipto seringkali mengkritik dan menyerang pemerintah kolonial tentang cara mereka memerintah. Ia juga sering mengkritik para feodal tanah air. Tulisan-tulisan Cipto di harian The Lokomotif mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah kolonial. Setelah lepas dari ikatan dinasnya, Dr. Cipto membuka praktek dokter partikelir di Solo. Di sana, dia langsung dikenal sebagai dokter rakyat. Julukannya itu ia dapatkan karena ia mau masuk ke kampung-kampung naik sepeda untuk mengobati rakyat kecil dan tidak meminta bayaran. Tahun 1910 terjadi wabah pes di Malang. Penyakit yang disebabkan karena kutu tikus itu sangat mudah menyebar dan sulit untuk ditangani
karena sarana kesehatan dan alat-alat kedokteran tidak memadai. Hal ini diperparah lagi karena rasisme yang masih lazim terjadi. Banyak dokter Belanda yang tidak mau pergi ke Malang untuk mengobati warga yang terkena penyakit pes. Walaupun mereka tahu kalau wabah ini bisa menyebar dan mereka pun bisa saja terkena wabah ini nantinya, mereka tetap tidak mau mengobati warga yang terkena penyakit pes di Malang. Geram akan hal itu, Cipto memasang muka tebal dan memberanikan diri mendaftar kembali menjadi dokter dinas agar bisa ditempatkan di Malang dan membantu korban-korban penyakit pes di sana. Tanpa memakai masker atau penutup hidung, Cipto tanpa gentar memasuki pelosok-pelosok desa di Malang guna membasmi wabah pes ini. Saat mengobati wabah pes di Malang, sifat luhur dokter Cipto yang lain pun keluar. Dia menunjukkan rasa kasih dan kemanusiaan serta dedikasinya yang besar ketika mengobati masyarakat yang terkena wabah pes di Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada satu kejadian. Pada saat itu, dokter Cipto mendengar suara anak kecil menangis dari dalam rumah yang sedang terbakar. Tanpa rasa gentar, dokter Cipto menyelamatkan sang anak tersebut, meskipun dokter Cipto tahu bahwa anak tersebut menderita penyakit pes. Dengan sangat telaten, dokter Cipto mengobatinya dan pada akhirnya, dokter Cipto pun berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut. Sayangnya, anak tersebut sudah yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat penyakit pes. Mengetahui hal tersebut, dokter Cipto pun langsung mengangkat anak kecil sebagai anaknya. Lalu dokter Cipto memberi nama si anak tersebut dengan nama Pestiati. Berkat keberanian dan kegigihan dokter Cipto dalam memberantas wabah pes di Malang, ia dianugerahi suatu bintang jasa, Rider in the Order van Oranje Nassau dari Ratu Wilhelmina pada tahun 1912. Kiprah Dr. Cipto di dunia politik pun tidak ia tinggalkan. Bersama Douwe Dekker dan Suwadi Suryaningrat, Dr. Cipto mendirikan Indis Party yang merupakan organisasi pertama yang dengan lantang menyuarakan kiprahnya di dunia politik. Keduanya pun sering membuat tulisan yang sangat frontal di koran The Express. Akibatnya, mereka berdua bersama dengan Douwe Dekker selaku pemimpin redaksi dibuang ke negeri Belanda. Ayah Dr. Cipto yang mengetahui perihal pembuangan putra sulungnya ke negeri yang jauh, langsung meminta Dr. Cipto untuk tidak bandel lagi agar ia tidak dibuang dan menderita. Namun Dr. Cipto terus berpegang pada peribahasa rawe-rawe rantas, malang-malang puntung. Ia pun menolak keinginan ayahnya. Dr. Cipto mengajarkan kita banyak hal, mulai dari kasih hingga pengorbanan untuk orang lain. Ia juga mengajarkan kita agar tidak takut untuk bersuara dan mengambil tindakan jika melihat sesuatu yang salah dan dapat merugikan banyak orang. Seperti dalam suratnya ia pernah menulis, "Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hai generasi muda." Begitulah semangat Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan semangat nasionalisme yang dimilikinya, beliau dengan gigih memperjuangkan hak bangsa Indonesia dan mempertahankan ideologinya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang, tinggal tugas kita sebagai generasi muda untuk terus berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.